Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 28. Setelah mendapat kabar markas pasukan musuh diserang oleh pihak yang tidak diketahui, para instruktur pengganti itu sangat senang. Ditambah mendapatkan waktu libur selama 3 hari. Mereka berlatih dengan serius. Hanya Sahal saja yang menikmati dengan tidur. 2 hari berlalu dengan cepat. Sahal mengambil pakaian instruktur miliknya yang diberikan beberapa hari yang lalu dan keluar dari benteng. Dia mulai berjalan menelusuri wilayah-wilayah yang berdekatan dengan benteng mereka. Meskipun dia tidak terlalu membutuhkan posisi instruktur, namun jika dia sudah menerimanya maka dia harus menjalaninya dengan persiapan sempurna. Di wilayah selatan di mana benteng itu berada terdapat rawa-rawa yang luas. Sahal mengelilingi rawa-rawa itu dan mendapati luasnya hampir 2 km persegi. Sahal juga memandangi beberapa hewan yang berada di sekitar rawa-rawa. Dia menemukan beberapa jenis ular berbisa. Sahal menebas sebagian dari ular tersebut dan mengusir lainnya. Setelah melihat teman-temannya mati, ular-ular itu balik badan dan menghilang secepatnya. Sahal juga bertemu dengan beberapa macan yang menatapnya dengan liur yang menetes. Sahal memukul macan itu sehingga membuat macan itu lari terbirit-birit. Rawa itu berbatasan langsung dengan hutan hitam yang membuat banyak hewan buas yang sering beristirahat di sekitar rawa. Sepertinya di sini cocok untuk berlatih. Sahal memilih wilayah ini sebagai tempat dia melatih para prajurit nantinya. Sahal mulai memikirkan apakah setelah pasukan bantuan tiba jabatannya akan dicopot kembali, toh dia hanya pengganti. Sahal memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia mengelilingi rawa itu sekali lagi. Sahal mengambil beberapa batu dan melempar ke tengah rawa. Dari suaranya Sahal tahu bahwa rawa itu sangat dalam. Apakah ada buaya di rawa ini? Sahal bertanya. Ketika Sahal sedang menikmati eksplorasi sekitar rawa, dia merasakan aura ganas yang berasal dari hutan. Apakah ini aura monster? Sahal memutuskan bergerak ke arah hutan. Sedikit demi sedikit aura itu semakin kuat. Pada jarak 50 meter, Sahal berhenti dan bersembunyi di salah satu pohon. Sahal melihat seekor harimau yang melawan seorang manusia yang mengenakan pakaian hitam. Sahal mengerutkan kening. Apakah aura tadi berasal dari harimau itu atau dari manusia itu? Sahal mulai memandangi keduanya. Harimau itu mengaum dan menerjang ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria itu menahan gigitan harimau itu dengan tongkat yang dibawanya. Dia membanting harimau itu. Harimau itu menggelengkan kepalanya setelah dibanting oleh pria itu. Dia kembali mengitari pria itu dan menyerang dengan cakarnya. Pria itu terus menangkis serangan harimau itu dengan tongkatnya. Dia mundur beberapa langkah dan mengarahkan ujung tongkatnya ke kepala harimau. Buk, harimau itu tidak bersiap menerima serangan itu. Dia mulai berjalan sempoyongan. Kamu kira hanya karena diberi gelar Raja Hutan, kamu bisa mengalahkanku, ucap pria itu dengan sombongnya. Kamu akan menjadi peliharaanku sekarang. Dia mulai meluruskan tongkatnya dan mengucapkan mantra dengan sangat cepat. Seal, ucapnya. Sebuah lingkaran mantra muncul di bawah kaki harimau. Dari mantra itu keluar rantai yang mengikat semua anggota gerak milik harimau. Harimau itu meronta melepaskan diri dari mantra itu. Perlahan kekuatannya melemah dan dia pun menghilang bersamaan dengan hilangnya mantra itu. Pria itu menghela napasnya. Akhirnya hewan peliharaanku bertambah, pikirnya. Keluar kamu, dia memandangi pohon di mana Sahal berada. Dari awal dia sudah menduga ada orang yang memandanginya. Dia terlalu sensitif dengan gerakan ketika Sahal bersembunyi. Sahal keluar dari balik pohon. Dia menatap pria itu. Sepertinya aku sudah ketahuan, pikirnya. Dia juga melihat salah satu burung yang bertengger di pohon di sebelahnya. Apakah burung itu juga milikmu? Tanya Sahal. Pria itu menjadi waspada ketika mendengar Sahal mengetahui peliharaannya. Dia selalu menggunakan burung itu untuk memantau sekelilingnya agar tidak diserang secara diam-diam. Tenang saja, aku hanya bertanya, tidak perlu terlalu tegang. Kamu summoner bukan? Tanya Sahal. Pria itu terkejut. Apakah orang-orang di dunia ini sudah mengetahui tentang summoner? Tidak usah terkejut. Jika benar, kamu juga salah satu orang yang menghilang 20 tahun yang lalu bukan? Sahal bertanya lagi. Juga, kata pria itu. Iya, aku juga sepertimu, bagian dari orang-orang yang menghilang 20 tahun yang lalu. Pria itu semakin waspada. Dia baru kembali beberapa bulan yang lalu. Ketika dia kembali tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kemampuannya. Siapa kamu?
Tanya pria itu. Aku Sahal Amra. Kamu. Sahal mengenalkan dirinya. Aku Fane Carlos, jawabnya singkat. Mengapa kamu bisa berada di sini? Tambahnya. Aku salah satu prajurit yang berada di benteng dekat sini. Aku hanya berjalan-jalan menelusuri wilayah rawa di luar hutan. Lalu, merasakan aura ganas lalu mendekat ke sini, Sahal menjelaskan. Fane semakin waspada ketika mendengar penjelasan Sahal. Bagaimana kamu bisa merasakan aura ganas itu dari jarak yang sangat jauh? Fane bertanya lagi, dia tahu tidak mungkin merasakan aura ganas dari jarak sejauh itu kecuali pihak lain memiliki kekuatan yang hebat. Aku sedikit sensitif terhadap aura di sekitarku. Apakah aura itu milikmu? Tebak Sahal. Fane mengarahkan ujung tongkatnya dan merapal mantra serangan. Fireball. Wush. Sebuah bola api sebesar bola kasti terbang menuju Sahal. Sahal menghindar. Serangan itu mengenai pohon di belakangnya dan membuat pohon itu berlubang. Mengapa kamu menyerangku? Tanya Sahal. Fane semakin yakin, musuhnya sangat kuat. Summon, Black Tiger, seekor harimau dengan warna hitam dan aura yang keji muncul dari mantra yang diucapkan Fane. Roar, harimau itu mengaum lalu bergerak menuju Sahal. Sahal mengeluarkan belatinya dan menahan gigitan harimau itu. Dia terdorong mundur beberapa langkah. Sahal terkejut. Bukankah harimau ini adalah harimau barusan? Mengapa kekuatannya bertambah sangat cepat? Sepertinya hewan yang disumen mengikuti kekuatan pemiliknya, pikir Sahal. Dia menendang harimau itu. Harimau itu terpelanting dan menabrak pohon lainnya. Sahal tidak berhenti di situ, dia bergerak cepat lalu menebas kepala harimau itu. Harimau itu pun menghilang. Sahal memalingkan wajahnya ke arah Fane. Bisakah kamu menjelaskan maksudmu? Tanya Sahal. Fane mundur beberapa langkah. Dia terkejut melihat hewan yang baru saja disumen dihabisi dalam waktu yang singkat. Fane memegang kedua tongkatnya dan merapal mantra. Beberapa hewan buas bermunculan di depan Fane. Ada banteng, badak, gajah, singa bahkan harimau yang barusan ditebas muncul kembali. Sahal menjadi waspada. Dia mulai serius menghadapi Fane. Sepertinya kamu tipe yang berbicara dengan kekuatan. Baiklah, aku akan meladenimu, ucap Sahal serius. Serang, teriak Fane. Hewan-hewan itu berteriak lalu berlari ke arah Sahal. Banteng yang ada di barisan terdepan menabrak Sahal dengan semua kekuatannya. Sahal menahan serangan itu dengan belatinya dan lagi-lagi dia terdorong mundur. Sahal meninju kepala banteng itu dan menyebabkan banteng itu terdorong mundur. Sahal mundur beberapa langkah menatap semua hewan itu. Bab 29. Brook, badak yang berada di sisi samping menyerang Sahal dengan culanya. Sahal tidak sempat menahan serangan itu. Dia pun dikirim terbang beberapa meter dan menabrak pohon. Sahal terbatuk dan marah melihat serangan itu. Dia merasakan sakit di tempat di mana serangan itu mendarat. Kekuatan pemulihannya kembali bekerja. Rasa sakit itu menghilang. Semua luka Sahal pulih seperti semula. Fane yang memandangi itu terkejut melihat Sahal baik-baik saja setelah ditabrak oleh badaknya. Kekuatan badaknya sangat kuat ditambah badaknya mampu membuat kekuatan lawan berkurang 30% mirip seperti debuff yang diberikan oleh para penyihir. Sahal marah dan mulai menebas badak itu dengan belatinya. Tebasan menyilang. Biur, badak itu terbelah menjadi dua lalu menghilang. Sahal mulai mengamuk dan membantai satu persatu hewan yang dipanggil oleh Fane. Fane kembali merapal mantranya. Hewan-hewan tadi yang semula mati bermunculan kembali. Sahal membantai lagi mereka. Kejadian itu berulang selama 5 kali. Sahal terengah-engah begitu. Pula dengan Fane. Dia meminum potion dan bersiap merapal mantra tadi dengan kekuatan yang lebih besar. Hewan tadi yang semula hanya berjumlah 10 ekor sekarang jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Sahal kesal melihat hewan-hewan itu terus bermunculan seakan tidak ada habisnya. Dia sudah mencoba mendekati Fane namun Fane berhasil melarikan diri dan hewan panggilannya menutupi jarak antara dia dan Sahal. Sahal kembali membantai semua hewan itu. Lalu menggunakan kecepatannya bergerak ke arah Fane. Fane yang bersiap merapal kembali mantra sebelumnya terkejut melihat Sahal sudah berada di depannya. Dia dengan panik mencoba mundur. Tentu saja Sahal tidak akan membiarkan hal itu. Dia meninju perut Fane dengan tangan kirinya. Buk, Fane dikirim terbang dan menabrak pohon di belakangnya hingga muncul garis seperti jaring laba-laba di pohon itu. Fane memuntahkan seteguk darah lalu pingsan. Sahal bergerak mendekati Fane. Dia mulai memijak kepala Fane dengan kakinya. Dasar bocah, sepertinya kamu berniat disiksa.
Sahal mengambil tali lalu mengikat Fane di pohon. Dia mengambil tongkat Fane lalu melemparnya ke samping. Hari mulai gelap. Sahal mengumpulkan kayu bakar. Dia berniat menunggu Fane bangun lalu menginterogasinya. Sahal mengambil batu lalu menyerang kelinci yang lewat di pandangannya. Kelinci itu tidak sempat menghindar lalu kepalanya pecah. Sahal membersihkan kelinci itu lalu memanggangnya. Aku lupa membawa garam. Sepertinya aku harus membawanya lain kali. Ketika mencium aroma panggang, Fane perlahan membuka matanya dan melihat Sahal sedang menikmati kelinci panggang. Kau sudah bangun. Fane mengerjap, dia berusaha bangkit dan mundur ke belakang namun badannya diikat kuat di pohon itu. Dia mulai merapal mantra lalu tersadar tongkatnya tidak ada di tangannya. Kalau kamu mencari tongkatmu itu ada di sana, Sahal menunjuk posisi di mana dia membuang tongkatnya. Apa maumu? Tanya Fane. Sahal menyodorkan kelinci panggang pada Fane. Mau. Fane menggeleng. Kruk. Tetapi perutnya tidak mau berkompromi. Sudah seharian dia tidak makan apapun. Meskipun dia sanggup menahannya, mengingat dia sebelumnya mengerahkan kekuatannya melawan Sahal membuat dia merasakan lapar. Tidak perlu terlalu sungkan. Meskipun aku tidak menyukai bocah yang keras kepala sepertimu. Aku tidak akan membuatmu kelaparan. Fane mengangguk lalu memakan kelinci panggang yang disodorkan kepadanya. Sahal menyuapinya beberapa potong lagi lalu berhenti. Baiklah. Bagaimana keadaanmu? Bisakah kita memulai interogasi sekarang? Tanya Sahal. Fane bergidik ketika mendengar Sahal akan menginterogasinya. Tolong lepaskan, jika tidak kamu akan menanggung akibatnya. Hoh, ternyata selain keras kepala kamu juga sombong, bocah. Sahal mengambil beberapa ranting lalu mengarahkan salah satu ujungnya ke arah api unggun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mencoba salah satu metode penyiksaan sederhana. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu, tolong jangan siksa aku. Hahaha. Aku belum memulai interogasi tetapi kamu sudah menyerah. Kamu pengecut juga. Ternyata, Fane hanya bisa menahan amarahnya. Dia merasa terhina karena diperlakukan seperti tawanan. Hufet, Sahal menghembuskan napas, mengapa kamu bisa berada di hutan ini? Tanya Sahal. Aku hanya ingin menguji kemampuanku. Menguji kemampuanmu. Apakah kekuatanmu menghilang? Fane hanya diam tanpa menjawab. Dari mana asalmu? Sahal tidak terlalu mempedulikan diamnya Fane. Negara Serikat Samreka, jawab Fane. Ho, kapan kalian tiba di Pulau Krace? Tanya Sahal. Kami masih dalam perjalanan. Aku berangkat duluan dengan tujuan menjelajah medan di sekitar pulau ini, sekaligus mengumpulkan pasukan tambahan. Kamu sangat patuh ya, Sahal tertawa melihat kepatuhan yang Fane tunjukkan. Fane hanya mengeram. Dia baru saja kembali ke bumi setahun yang lalu. Banyak kemampuan aslinya yang tersegel ketika dia kembali ke bumi. Awalnya dia tidak berniat membuka kembali semua segelnya. Tetapi ketika pasukan pemerintah mendatangi rumahnya dan mewajibkannya untuk ikut berperang, dia mulai menyesal tidak menggunakan waktu yang tersisa untuk mengembalikan kekuatan aslinya. Fane teringat kalau dia bisa mengukur kemampuan lawannya. Fane menatap Sahal dan mencoba mengukur kekuatan. Sahal. Muncul, ucapnya dalam hati. Ting. Fane terkejut melihat skill analisa miliknya tidak bekerja. Raja ketujuh. Gelar apa itu? Dia heran karena belum pernah melihat gelar seperti itu. Sahal tersentak ketika Fane mencoba melihat statusnya. Plak, tamparan renyah terdengar. Fane terkejut ketika Sahal dengan santai menamparnya. Mengapa kamu menamparku? Bukankah aku menjawab semua pertanyaanmu? Sepertinya kalian orang-orang yang diberi sistem terbiasa mengintip orang lain ya. Mata Fane melotot mendengar perkataan Sahal. Dari mana kau tahu tentang sistem? Fane bertanya dengan suara bergetar. Sepertinya kamu belum pernah bertemu orang-orang yang memiliki kekuatan asli bukan pinjaman seperti kalian, Sahal menyunggingkan mulutnya dan meremehkan Fane. Fane sangat marah mendengar perkataan itu. Ini kekuatanku, bukan pinjaman, teriaknya. Kalian yang memiliki sistem, bukannya biasanya hanyalah para pelayan yang mengikuti kehendak dari sosok yang memberikan sistem pada kalian. Jika kalian merasa itu kekuatan asli kalian, mengapa kalian tidak membuang sistem itu lalu mencoba menggunakan kekuatan asli? Tanya Sahal. Fane terdiam. Jika dia benar-benar membuang sistem, maka dipastikan seumur hidupnya pun dia tidak akan mampu mencapai ketinggian sebelumnya. Meskipun ini pemberian, jika aku tidak berusaha keras, bukankah sistem ini tidak ada? Gunanya juga, Fane mencoba membela diri. Sahal hanya tersenyum. Baiklah terserahmu saja, lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku.
Aku sedikit setuju dengan perkataanmu meskipun diberikan alat yang bagus jika pemegangnya bodoh maka alat itu tidak akan berguna. Sahal menambahkan, tetapi, aku tidak suka pengintip sepertimu. Fane hanya memalingkan mukanya. Dia sadar kebiasaannya melihat kemampuan lawan terlebih dahulu terbawa. Itu bukanlah hal yang salah. Tetapi jika berhadapan dengan orang yang mengetahui tentang sistem seperti Sahal mereka akan marah jika diintip oleh sembarangan orang yang tidak mereka kenali. Bab 30. Fane mengumpulkan kekuatannya, dia berniat melepaskan diri dari ikatan. Jangan terlalu banyak bergerak, Sahal memelototi Fane. Sahal mengambil salah satu ranting yang telah terbakar ujungnya. Sahal mendekatkan baranya ke lengan Fane. Ark, kenapa kau menyiksaku? Bukannya aku sudah menjawab pertanyaanmu. Arg, lagi-lagi teriakan Fane terdengar. Aku suka iseng mengerjai mereka yang suka mengintipku. Kamu tidak pernah meminta izin ketika melihat status orang lalu mengapa aku harus meminta izin untuk menyiksamu? Tanya Sahal berpura-pura polos. Hentikan. Arg, air liur menetes dari mulutnya. Dia benar-benar menyesal dia membuka semua kekuatan aslinya. Kalau tahu aku akan bertemu orang sepertinya, aku akan membuka semua kekuatanku dan membantainya, pikir Fane. Melihat sorot mata Fane yang mendendam, Sahal mengambil ranting lainnya. Kali ini dia mengarahkan ke paha Fane. Arg, maaf aku minta maaf. Aku tidak akan sembarangan melihat status orang lagi. Sahal menarik ranting itu dan meletakkan kembali di samping api unggun. Dari mana kamu mendapatkan sistem itu? Tanya Sahal. Fane terengah-engah. Tanpa kekuatan asli dia hanyalah manusia biasa. Apalagi dia tidak bisa menggunakan sihirnya tanpa tongkat. Aku mendapatkan dulu ketika dipanggil ke dunia lain, jawabnya. Siapa yang memberimu sistem itu? Apa tugasmu? Fane menjelaskan semampunya. Dia harus bersabar. Fane menjelaskan kalau 20 tahun yang lalu dia dan temannya dipanggil ke sebuah dunia yang bernama Antaraksia di sebuah kerajaan yang bernama Salandria. Dia dan temannya dipanggil untuk menghadapi Raja Iblis Cerni yang membantai banyak manusia. Mereka dianugerahi sistem oleh dewa dan melawan Raja Iblis. Setelah melalui perjuangan panjang, mereka akhirnya mampu menaklukkan Raja Iblis. Tepat setelah mereka menerima gelar pahlawan dan menjadi bangsawan, mereka dikirim kembali di bumi. Ketika sampai di bumi kekuatan mereka tersegel semua. Untuk membukanya mereka harus leveling kembali dari awal. Ketika mencapai level tertentu mereka mampu membuka salah satu kekuatan asli mereka. Sahal hanya mengangguk mendengar penjelasan Fane. Dia sedikit terkejut mengenai dunia yang mereka sebutkan. Kalian yang mengalahkan Cerni? Tanya Sahal. Kau mengenalnya? Fane terkejut. Tentu saja, dulu aku pernah singgah ke dunia Antaraksia dan pernah singgah di wilayah Cerni. Kalau tidak salah nama wilayahnya Charax Forest, kata Sahal. Fane terkejut. Charax Forest atau hutan Charax adalah wilayah terlarang tempat di mana para iblis tinggal. Tidak banyak orang yang mampu datang ke wilayah hutan itu ditambah lagi kabut yang mengelilingi hutan itu sangat tebal. Mereka harus menggunakan artefak peninggalan kerajaan untuk menghilangkan kabut sehingga mereka bisa menyerang wilayah iblis. Kau tahu Charax Forest? Ya, tentu saja. Malah aku pernah melatih Cerni beberapa skill karena wilayahnya dulu sangat berbahaya dan mereka sering mangsa oleh binatang buas, jelas Sahal. Jika mengikuti timelin duniamu, lebih kurang 50 tahun yang lalu, tambah Sahal. Sahal sedikit bernostalgia. Dulu dia hobi mengembara ke berbagai dunia. Lebih dari setengah dari total umurnya dia gunakan untuk menjelajah berbagai dunia. Salah satu tempat terlama dia singgah adalah Charax Forest. Sahal lalu mengingat salah satu dari koleksi pedangnya. Dia pernah memberikan salah satu dari 12 pedangnya kepada Cerni. Apakah kamu tahu pedang biru langit atau mungkin kalian menyebutnya dengan Azure Sword? Seingatku aku memberikan pedang itu kepada Cerni, tanya Sahal. Fane semakin memucat. Pedang itu ada bersamanya tetapi kemampuannya tersegel sehingga dia tidak bisa menggunakannya. Pedang itu adalah salah satu senjata favoritnya. Setelah mengambil pedang itu dari tangan Raja Iblis dia mengganti senjata utamanya dengan pedang itu. Dari raut wajahmu sepertinya, kamu mengetahuinya. Berikan kembali padaku. Lagi pula kamu tidak layak mendapatkannya, tanpa malu-malu Sahal meminta kembali pedang yang pernah diberikan kepada Cerni. Aku tidak akan memberikannya padamu. Apakah kamu meragukan perkataanku? Fane hanya memalingkan mukanya ke arah lain. Sahal hanya menghela napas. Dia mulai berdiri. Sebuah aura mengerikan datang dari sisi samping. Sahal melompat dan mundur pada jarak aman.
Duar, serangan itu mengenai pohon yang berada di belakang Sahal. Sepertinya aku harus benar-benar melatih kembali diriku. Sahal hanya tersenyum menggeleng mengingat dia tidak sadar kalau ada serangan yang datang ke arahnya. Dua orang yang mengenakan seragam prajurit yang sama dengan Fane keluar dari balik pohon dan bergerak ke arah Fane. Sahal akhirnya melihat jelas kedua orang itu. Seorang laki-laki dewasa yang memegang pedang sepertinya serangan tadi berasal darinya. Sementara lainnya seorang gadis yang cantik yang mengenakan setelah prajurit lengkap dengan baret yang menampilkan kecantikan elegan. Dia sepertinya seorang healer atau penyihir jika melihat dari susunan tim mereka. Fane, kamu tidak apa-apa? Tanya gadis itu yang bernama Farah Sehan. Aku tidak apa-apa, jawab Fane lemah. Dia bangun lalu mengambil tongkatnya. Farah menyembuhkan luka Fane dengan sihir penyembuhnya. Gerald Kraut, pemimpin dari ketiga orang itu, hanya memandang ke arah Sahal. Siapa kamu? Dan mengapa kamu menyerang teman kami? Tanya Gerald. Aku. Sahal menunjuk dirinya sendiri. Aku Sahal Amra. Jika kalian jeli harusnya aku yang bertanya ngapain kalian berada di wilayah pasukanku. Tanya Sahal. Fane terkejut mendengar informasi barusan. Efek pingsan itu membuat kewaspadaannya menurun. Dia lupa kalau markas musuh tidak jauh dari hutan ini. Gerald, dia kuat. Berhati-hati, kata Fane. Sahal hanya memandangi mereka. Jika kalian tidak ada keperluan, silahkan kembali ke tempat kalian. Aku masih bermurah hati tidak membunuh kalian semua, kata Sahal. Kembali. Kamu penakut? Sekarang setelah melihat teman-temanku hadir kau berencana kabur, jangan mimpi. Aku akan mengembalikan semua penghinaan yang aku terima. Padahal aku berniat baik mengingatkan kalian. Wus. Gerald bergerak cepat. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Sahal. Tring. Sahal menepis serangan itu dengan belatinya. Gerald mulai menyerang di sisi kiri dan kanan Sahal. Lagi-lagi Sahal menangkis semua serangan itu. Farah, beri sihir penguat kepada Gerald. Kalau tidak aku takut dia tidak mampu mengimbangi orang itu, kata Fane. Tidak perlu, kami sudah menemukan cara membuka segel kekuatan kita. Tidak perlu kita menaikkan level dari awal. Kita hanya perlu meminum pil ini. Segel kita akan terlepas. Farah mengeluarkan sebotol pil. Dia memberikan kepada Fane sebutir. Fane hanya melihat pil di tangannya. Dia tidak percaya semua kekuatannya akan terlepas jika meminum pil ini. Kalau kau tidak percaya ya sudah. Tapi perlu aku ingatkan, kali ini kau membebani kami. Pemimpin sangat marah melihat kamu tidak kembali dari waktu yang ditentukan. Fane merinding mendengar penjelasan Farah. Dia memutuskan mempercayai pil itu. Setelah meminum pil itu suara retakan terdengar di benaknya. Kekuatannya perlahan-lahan meluap. Fane sangat senang melihat kekuatan aslinya kembali secara perlahan. Bab 31. Sahal menyernyitkan dahinya ketika merasakan aura yang menguat secara perlahan. Kekuatanku kembali? Hahaha, Fane tertawa histeris ketika menyadari setengah dari kekuatannya sudah kembali. Gerald tidak membiarkan Sahal menghalangi pemulihan Fane. Jurus pertama, tarian bara api. Wus. Mirip seperti serangan fireball namun dalam jumlah banyak muncul di udara terbuka. Semua serangan itu terbang menuju Sahal. Sahal menepis semua serangan itu dengan belatinya. Serangan yang ditepis terbang ke arah rerumputan dan pepohonan di sekeliling mereka. Api mulai menyala secara perlahan. Sahal hanya memandangi Gerald. Dia memutuskan bergerak. Mendekat ke arah Gerald dan menyerang dengan belatinya. Terang. Suara dentingan logam terdengar memenuhi hutan. Angin yang dihasilkan dari pertarungan itu sangat kuat sampai mampu memadamkan api yang semula akan membakar hutan. Gerald terkejut. Dia mengerahkan seperempat kekuatannya untuk menahan serangan Sahal. Dia juga merasa terhina ketika dimanfaatkan sebagai pemadam api. Bajingan, Gerald mundur beberapa langkah. Jurus kedua, raungan naga, Gerald menebas ke depan. Hologram naga terbentuk di udara terbuka dan mengaum menghasilkan angin yang sangat kencang. Sahal menahan serangan itu dengan belatinya. Dia terdorong mundur dan terhempas ke belakang. Aku harus mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Ini tidak baik bagiku jika terus berlarut-larut, pikir Sahal. Sahal mengambil pedang hitamnya dari cincin penyimpanan miliknya. Pedang itu memancarkan aura yang membuat suhu di sekitar menurun beberapa derajat. Gerald mengerutkan dahinya. Pedang itu berbahaya. Waspada, dia mengingatkan Farah dan Fane. Farah merapal mantra penguat mental kepada mereka semua. Kekuatan Gerald meningkat. Aura mengancam yang dikeluarkan oleh pedang itu perlahan tidak lagi terasa memberatkan bagi Gerald. Sanktuari, rapal Farah.
Aura itu perlahan seperti dimurnikan. Sahal mengerutkan dahinya melihat ada yang mampu menyaingi aura pedang miliknya. Menarik. Baru kali ini aku melihat ada yang mampu menyaingi aura pedang milikku. Geralt dan Vane tersenyum meremehkan. Di dunia sebelumnya Farah merupakan pemimpin dari para gadis suci. Tentu saja kekuatan pemurnian miliknya sangat kuat bahkan mampu menetralisir sihir jiwa milik Raja Iblis Cernih. Aku kira cukup melawan kalian tanpa perlu mengeluarkan pedang ini dari sarungnya. Ternyata ada yang memiliki sihir suci di antara kalian. Sepertinya aku terpaksa mengeluarkannya. Black Sword, keluarlah. Sring, suara pedang tercabut terdengar. Wong, tekanan yang dirasakan oleh Geralt, Farah dan Vane meningkat. Tekanan itu terasa seolah-olah mereka mengangkat bas sekolah. Mental break, ucap Farah. Krak, mereka mulai merasakan rileks kembali. Meskipun masih kuat namun tekanan itu tidak sekuat sebelumnya. Jurus pertama, pedang hampa, sring, tebasan terdengar, kemudian ketenangan muncul. Mereka merasa seolah-olah indera mereka menjadi tumpul. Mereka merasakan kemampuan mereka menumpul. Klik, Sahal menjentikkan jarinya. Biur, goresan demi goresan muncul di tubuh Geralt dan lainnya. Mereka memuntahkan darah. Bagaimana cara dia menyerang kami? Mereka semua kebingungan. Pasalnya Sahal dari awal hanya berdiri di tempat. Sahal mengangkat kembali pedangnya bersiap melakukan serangan kedua. Farah bangkit sekuat tenaga. Magic Area, Magic Cancel, ucapnya. Sebuah domain anti-sihir terbentuk melingkupi mereka semua. Sahal hanya tersenyum. Jurus kedua, pedang pembatalan. Jurus itu mirip dengan sihir Farah, bedanya Farah menggunakan sihir untuk menetralisir sihir. Sedangkan Sahal tidak menggunakan sihir untuk membatalkannya. Sihir Farah retak dan hancur berkeping-keping namun serangan itu masih mengarah pada mereka. Geralt berdiri di depan mereka semua. Dia mengeluarkan salah satu artefak miliknya. Geralt memecahkan artefak itu, dan berkata, Ground Wall. Ice Wall, and Iron Wall. Tembok 3 lapisan yang terbuat dari tanah, es dan besi terbentuk. Serangan Sahal mengarah ke 3 tembok itu. Duar. Satu persatu tembok itu hancur. Sampai menyisakan tembok besi yang paling belakang. Geralt mengira akhirnya dia mampu menahan serangan itu. Namun, suara retakan berikutnya membuatnya merinding. Serangan Sahal menghancurkan tembok terakhir dan mengarah pada Geralt dan kelompoknya. Ark, mereka bertiga berteriak. Serangan itu mungkin tidak melumpuhkan fisik mereka, tetapi menyerang sumber sihir mereka. Geralt memucat ketika merasakan kekuatan sihirnya seperti ada yang menghambat, sehingga dia tidak mampu memaksimalkan kemampuannya. Vane yang baru saja memulihkan 2/3. Kekuatannya menerima dampak paling berat. Recovery. Perlahan raut wajah mereka pulih. Meskipun mana Farah kacau dia masih bisa menggunakan sihir pemulihan tingkat menengah yang dia miliki. Vane sangat marah dan berkata, datanglah. Azure Sword. Ruangan terdistorsi, sebuah pedang berwarna biru langit muncul. Vane menggenggam pedang itu. Dia mencabung pedang itu dan bersiap bergerak ke arah Sahal. Tepat setelah pedang itu dicabut. Kekuatan sihir milik Geralt dan Farah pulih sebanyak 20%. Vane bergegas ke arah Sahal dan menebas Sahal menggunakan pedangnya. Sahal mundur beberapa langkah. Serangan selanjutnya berdatangan. Tring. Dentingan logam kembali terdengar. Sahal terus-menerus mundur ke belakang. Apakah anak ini mengamuk? Pikir Sahal. Sahal mencari celah dalam serangan Vane. Ketika Vane mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, Sahal tidak melepaskan kesempatan itu dan menendang Vane. Vane yang sedang mengangkat pedang tidak mengantisipasi serangan itu. Dia pun terjungkal ke belakang. Pedang pertama. Tebasan es, ucap Vane. Sahal melihat tebasan itu lalu menangkis dan membanting serangan itu ke arah Geralt dan Farah. Geralt dan Farah yang sedang memulihkan diri terkejut melihat serangan Vane malah mengarah pada mereka. Geralt mengeluarkan artefak pertahanan lainnya. Kali ini berbentuk tameng. Duar, serangan Vane menumbuk Geralt hingga membuatnya terdorong mundur. Kali ini dampaknya membuat cedera Geralt semakin parah. Jurus kedua, Raungan Naga Es. Jurus ketiga, Serangan Penghancur Gletser. Vane mengeksekusi 2 serangan kuat pedangnya. Sahal mundur beberapa langkah. Dia mengarahkan kaki kirinya ke belakang dan menodong lurus pedangnya ke arah serangan. Jurus ketiga, Pedang Pembalik. Ting, lagi-lagi seolah-olah waktu melambat. Krak, serangan Vane terpantul dan lagi-lagi mengarah ke arah Geralt. Geralt yang semula sudah terluka parah memucat melihat kedua serangan itu. Farah.
Bantu aku kalau kamu tidak mau kita mati, teriaknya. Farah mengerahkan semua mananya dan memberikan kepada Geralt. Geralt yang menerima mana sebanyak itu bersiap mengeluarkan jurusnya, Ground of Frost. Kelopak mawar terbentuk melindungi tameng yang dipegang Geralt. Duar, Geralt dan Farah terlempar dan menabrak pohon yang berada 10 meter di belakang mereka. Selain Geralt, Vane juga menerima dampak dari serangan Sahal. Serangan itu bukan hanya mengubah arah serangan tapi juga menyerang pemilik serangan. Vane terbang ke belakang dan menghancurkan beberapa pohon yang memiliki diameter 2 meter. Vane memuntahkan darah yang sangat banyak. Terlalu beresiko menggunakan Azure Sword jika mananya kacau tetapi Vane memaksakan diri. Lukanya lebih parah daripada Geralt dan Farah. Dia hampir tidak mampu bergerak. Vane hanya memandangi Sahal tanpa bisa berkata-kata. Bab 32, Sahal menghembuskan napasnya. Kekuatan serangan Black Sword sedikit melemah pikirnya. Mungkin karena aku yang melemah, makanya serangannya juga ikut melemah, pikir Sahal. Sahal berjalan ke arah Vane. Bagaimana? Kalian bukan tandinganku bukan? Aku awalnya tidak berniat melukai kalian tetapi kalian sendiri yang cari gara-gara. Vane memandang penuh kebencian ke arah Sahal. Kamu sepertinya sangat membenciku. Kamu terlalu lemah untuk menghadapiku. Lagi pula pedang di tanganmu itu dibuat olehku. Aku bisa mengambil darimu kapan saja, ucap Sahal dengan santai. Mata Vane melotot, namun dia sedikit tidak percaya. Pedang itu sudah dia kontrak menggunakan segel darah. Tidak mungkin ada orang yang bisa merebut darinya. Geralt dan Farah lebih tercengang. Mereka tidak percaya pedang yang mereka dapat setelah mengalahkan Raja Iblis Cernih ditempa oleh orang di depan mereka. Sepertinya kamu tidak percaya kalau aku bisa mengambil pedang itu kapan saja. Vane tidak menjawab. Sebenarnya untuk mengubah kepemilikan pedang itu mudah saja. Pertama aku hanya perlu membunuhmu, lalu pedang itu akan kembali menjadi pedang tanpa pemilik, Sahal menjelaskan dengan santai. Ekspresi Vane berubah. Dia takut Sahal akan melakukan hal itu. Dia juga mendapatkan pedang ini dengan cara membunuh Raja Iblis. Kedua, aku bisa menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk mematahkan segel itu. Vane terkejut, dia baru mengetahui kalau segel kontrak bisa dipatahkan dengan cara itu. Tetapi tentu saja hanya mereka yang memiliki kapasitas mana yang sangat banyak yang mampu melakukan hal itu. Namun aku tidak berencana menggunakan kedua cara itu. Vane bingung dengan perkataan Sahal. Jika bukan dengan cara itu lalu bagaimana? Sahal hanya menyunggingkan senyumnya. Azure Sword, kemarilah. Sahal membuka tangannya. Azure Sword yang berada dalam genggaman Vane bergetar. Pedang itu terlepas dari tangan Vane bahkan sarungnya pun terbang ke arah Sahal. Pedang itu masuk kembali ke dalam sarungnya dan jatuh di atas tangan Sahal. Lihat, jika ada cara yang mudah mengapa harus mempersulitnya, ucap Sahal enteng. Mereka bertiga melotot melihat Azure Sword dengan patuhnya kembali ke tangan Sahal. Mereka masih sulit mempercayai mata mereka. Mereka mengira itu semua hanya mimpi. Namun, rasa sakit akibat pertarungan itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sahal tertawa terbahak-bahak melihat reaksi ketidakpercayaan dari ketiga orang itu. Bagaimana kalau kita bernegosiasi, ucap Sahal setelah berhenti tertawa. Geralt dan Farah bangkit lalu bergerak ke arah Vane. Vane hanya mampu duduk. Dia tidak sanggup berdiri. Apa yang kau inginkan? Tanya Geralt sebagai pemimpin dari mereka bertiga. Sederhana, mundur dari perang kali ini dan aku akan mengembalikan pedang ini kepada kalian. Sepertinya tidak cocok disebut mengembalikan lagi pula. Kalian juga menjarahnya dari Cernih. Aku akan meminjamkan pedang ini kepada kalian. Bagaimana? Tanya Sahal. Mereka bertiga memucat. Mereka mungkin bisa mengatakan mundur dari perang kali ini. Namun jika komandan mereka tahu mereka mundur, tentu saja mereka akan dihabisi. Jika kami menolak, Farah bertanya, terpaksa aku harus membunuh kalian. Sebenarnya aku tidak ingin mengambil jalan ini. Tetapi jika itu yang kalian inginkan, aku terpaksa melakukannya. Sahal menggeleng kepalanya seolah-olah dia sangat terpaksa. Vane hanya menatap Sahal. Meskipun dia membenci Sahal namun pilihan yang diberikan oleh lawan membuatnya takut. Apakah kami boleh memilih pilihan lain? Tanya Vane dengan suara serak. Oh, pilihan apa itu? Tanya Sahal tertarik. Aku akan kembali ke markas dengan temanku tanpa membawa pedang itu. Bagaimana? Dia menggertakkan gigi mengatakan hal itu. Pedang itu sangat berharga baginya. Namun tidak ada pilihan lain. Jika mereka menuruti Sahal, mereka akan dihabisi oleh komandan mereka. Jika mereka membantah Sahal tentu saja akan dibunuh oleh Sahal.
Hanya satu pilihan aman bagi mereka, tetap melanjutkan perang namun merelakan pedang yang mereka ambil dari Raja Iblis Cernih. Menarik, menarik, Sahal tertawa lagi. Aku tidak percaya kau rela memberikan pedang ini. Izinkan. Aku bertanya. Geralt mempersilahkan. Bukannya kalau kalian masih ikut ke dalam perang ini akan kembali melawanku. Haruskah kita memulai ronde kedua? Tanya Sahal menatap tajam ke arah mereka bertiga. Geralt dan lainnya bergidik ketakutan. Dari pertarungan tadi mereka tahu kalau Sahal masih belum menggunakan kemampuan penuhnya. Sahal hanya menghela napas. Dia berpikir kali ini akan menjadi pribadi yang kejam, ternyata sifat naifnya masih tersisa. Sepertinya sulit mengubah kebiasaan, pikir Sahal. Sahal membuka Azure Sword. Geralt dan lainnya bingung terhadap tindakan Sahal. Jurus ke-11. Inter Aura. Sahal menebas ringan ke arah Geralt dan lainnya. Aura dingin seolah musim berganti menerpa Geralt dan lainnya. Mereka bingung maksud dari serangan itu. Namun perlahan mereka merasakan inti mana. Mereka membeku, bahkan kemampuan sihir mereka mengalami penurunan yang signifikan. Mereka bertiga memuntahkan darah. Wajah mereka semakin memucat. Ditambah aura dingin itu tidak berkurang. Mereka mulai merasa kedinginan. Sahal menyarungkan kembali Azure Sword. Dia berbalik arah dan berkata, pergilah. Lain kali jika kita bertemu, aku akan membunuh kalian. Sahal bergerak keluar hutan kembali ke markas. Ketika pedang itu disarungkan, suhu perlahan kembali seperti semula. Dia menyerang inti sihir kita, kata Geralt. Vane hanya tersenyum masam, aku tidak tahu pedang itu bisa digunakan seperti ini. Sepertinya itu benar-benar buatannya. Farah mencoba menggunakan sihir pemulihan tingkat rendah miliknya. Hell, ucapnya. Farah memuntahkan seteguk darah lagi. Jangan dipaksakan, yang ada lukamu semakin parah, kata Geralt. Dia mengeluarkan potion dari cincin penyimpanan miliknya dan memberikan kepada Farah. Minumlah. Farah mengangguk dan meminum potion itu. Meskipun tidak mampu mendapatkan hasil yang diinginkan, setidaknya rasa sakit mereka berkurang. Baru kali ini kita melawan musuh seperti itu. Bahkan Raja Iblis pun tidak ada bandingannya dengan dia, kata Geralt. Geralt memandang Farah dan berkata, bukannya tadi kau menggunakan sihir pembatalan? Harusnya dia tidak mampu menggunakan sihirnya. Aku juga penasaran, tetapi aku tidak menemukan keanehan dari sihir itu. Sepertinya dia tidak menggunakan sihir dalam serangannya. Apa? Geralt dan Vane terkejut mendengar penuturan Farah. Aku semakin tidak ingin berpartisipasi dalam perang kali ini, kata Vane lemah. Itu bukan keputusan kita. Mari bergerak. Kita harus melaporkan hal ini kepada komandan. Mungkin saja komandan mampu menghadapinya. Vane dan Farah hanya mengangguk. Geralt dan Farah membopong Vane dan kembali ke markas mereka. Matahari pun terbit dari sisi timur. Sahal keluar dari hutan. Dia merasakan pegal di seluruh tubuhnya. Benar-benar melelahkan. Aku harus kembali ke markas dan tidur. Sahal menguap. Dia bergegas kembali ke markas. Setelah tiba di pintu gerbang, dia menunjukkan identitas instruktur kepada yang bertugas. Dia bergerak kembali ke asramanya dan tidur. Cerita bersambung.